Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Mengharapkan kasih setia Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah di posisi yang sama seperti pemazmur ini, di mana dia merasa sakit hati, hatinya merana, jiwanya merana, dan tubuhnya serba salah dan kurang enak badan karena sesuatu dan lain hal, karena kecewa terhadap seseorang, karena kecewa terhadap hal-hal yang mungkin membuat pikiran kita selalu tertuju kepada masalah itu. Kita khawatir, kita takut, kita ragu, bahkan kadang-kadang campur aduk dengan kita marah. Ibu bapak saudara, Daud mengajarkan, mengingatkan kita pada hari ini di tengah situasi kondisi yang mengecewakan. Beberapa kali kalau kita lihat dalam perjalanan Daud, dia pernah dikejar-kejar oleh tuannya sendiri, yakni Raja Saul, tanpa ada kesalahan yang dia perbuat, karena memang Tuhan memberkati dia dan Saulnya iri, sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Tuhan juga melepaskan Daud. Kita juga boleh melihat bagaimana ketika anaknya sendiri, Absalom, yang telah mengkudeta dia, Daud lari ke padang gurun untuk mengamankan, untuk tidak terjadi peperangan secara terbuka di kota, maka dia lari dan keluar, dan di sana pun dia tetap dapat berkata aman dalam tangan Tuhan, di mana dia justru menuliskan banyak sekali mazmur yang menjadi bagian dari pengalaman dia dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan, bagaimana dia melihat pertolongan Tuhan. Dan sampailah dalam nats renungan pada hari ini, di mana Daud menyampaikan bahwa Tuhan tidak menyerahkan dia ke dalam tangan musuhnya. Beberapa kali juga ketika dia berada di Filistin, dia di sana sebagai orang asing, dan dia dikenal sebagai orang yang memimpin bangsa Israel mengalahkan Filistin, bahkan membunuh Goliat. Tetapi Tuhan juga mengamankan dia, menyelamatkan dia di sana. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud merasa bahwa Tuhan yang menegakkan kakinya di tempat yang lapang, dan dia datang berharap akan kasih setia Tuhan. Karena apa? Walaupun jiwanya merasa sesak karena sakit hati, matanya mengidap dan merana jiwanya, tapi dia mau berharap lagi pada kasih setia Tuhan. Berharap dan mengharapkan kasih setia Tuhan, itulah yang harus kita lakukan ketika hati kita sesak, ketika kita sakit hati, ketika kita kecewa, bahkan jiwa kita merana. Kita datang kepada Tuhan, bukan malah nyanyi lagu dangdut merana, ya gunda gulana dan merana, tapi kita boleh datang kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita yang menyegarkan jiwa kita. Saya mengutip
Satu perkataan Fiersa Besaris, seorang penulis, jatuh hati tidak pernah bisa memilih, Tuhan yang memilihkan. Kita hanyalah korban, kecewa adalah konsekuensi, bahagia adalah bonus. Dalam pergaulan sehari-hari, kita mungkin akan berhadapan dengan orang yang bisa saja mengecewakan kita, tetapi bisa juga memberikan rasa bahagia kepada kita. Itu semua kembali ke hati kita, bagaimana kita bisa mengkombinasikannya. Lalu saya membuat satu kata-kata demikian: berharap kepada manusia terkadang mengecewakan, berharap kepada Tuhan tentu melegakan. Mari kita berharap akan kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena pertolongan nyata bagi kita, karena penghiburannya kepada kita tidak pernah mengecewakan, dan penghiburannya nyata bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus berharap akan kasih setia Tuhan. Karena Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Manusia yang dapat mengecewakan kami, kalau Tuhan selalu memberkati hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.